terus berusaha sampai berhasil. Ya ini ada yang WA saya itu ya. Jadi kendala belum bisa login. Jadi sekali lagi kalau ya memang dia tol agak sulit ya karena bersamaan yang menggunakan sehingga kadang-kadang ada yang lancar, ada yang terkendala. Jadi itu wajar lah ya. Yang penting kalian ada niat untuk ikut kuliah, saya rasa tidak ada masalah ya. Bisa login kapan saja, yang penting kalian bisa mengikuti kuliah itu yang paling utama itu ya. Karena kalau kendala jaringan ya, ya kita tidak bisa apa-apa karena itu pihak yang ketiga gitu ya. Ya providernya ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi tetap berusaha gitu ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama sebelum praktikum gitu ya. Jadi di mata kuliah workshop, mata kuliah apapun kalau workshop atau bengkel, itu 1 jam diisi dengan kuliah, ya, kemudian 3 jamnya diisi dengan full praktikum, gitu ya. Nah, baik saya mulai dulu dari teorinya pendahuluan, gitu ya. Jadi OS yang digunakan atau operating system atau sistem operasi yang kita gunakan yaitu Linux ya. Jadi selnya sel Linux. Ya. Nah ini dulu penyusunan kurikulumnya. Kenapa diberikan materi ini? Tujuannya adalah memberikan basic atau dasar kepada mahasiswa sebelum mendapatkan mata kuliah jaringan komputer. Karena dulu jaringan komputer desain awalnya itu menggunakan OS Linux ya. Pertama kali ada jaringan di PENS ya, itu menggunakan Linux dan pada saat itu distribusi Linux yang digunakan yaitu Red Hat ya, yang gambar kepala orang dengan topi berwarna merah itu ya. Nah, kemudian sekarang sistem operasi Linux sudah berkembang sangat pesat, banyak sekali sistem operasi Linux yang baru ya. Debian, Ubuntu waktu itu belum ada itu ya. Jadi Red Hat, kemudian berikutnya muncul hingga sekarang sudah banyak sekali distribusi untuk OS Linux. Ya. Nah, kenapa dipilih Linux? Ya, karena tadi sudah saya jelaskan memberikan basic untuk jaringan komputer ya, karena pada saat jaringan dibuat di PENS itu masih menggunakan Linux. Kalau sekarang kan sudah semua OS sudah ada fitur untuk membuat jaringan itu ya, jadi tidak harus Linux. Nah, pada saat itu mencakup ratusan program termasuk compiler, interpreter, editor, dan utilitas. Didukung oleh programmer handal ya, karena kalau dulu istilahnya open source ya, jadi memang kodenya itu open untuk siapapun boleh nguprek ya, programmer manapun boleh nguprek sehingga distribusi OS Linux itu berkembang sangat pesat ya. Ya karena yang membuat ya karena open source yang membuat itu banyak sekali gitu ya. Beda dengan yang OS komersial. Kalau komersial itu ya sebuah perusahaan yang pasti ya. Nah, kalau Linux enggak, siapapun boleh asalkan bisa dan bisa memberikan kontribusi
dengan menambahkan fitur-fitur yang baru dari OS yang sebelumnya sudah ada. Gitu ya. Nah, sehingga sangat murah itu ya, karena open source. Ya. Nah, pertama kali ini dibuat di Finlandia. Jadi Linux itu diambil dari nama pembuatnya, ya. Dan ini mahasiswa yang membuat, ya. Linus Torvalds ini adalah mahasiswa, ya. Asalnya ya hanya jaringan komputer, satu komputer dengan komputer yang lain, koneksi itu saja, semacam komunikasi data antar PC gitu ya. Tapi akhirnya berkembang hingga sekarang banyak sekali sistem OS Linux ya. Nah, kemudian yang menjembatani antara OS Linux ya dengan user yang menggunakan komputer. Ya. Jadi ketika user atau pengguna itu mengetikkan sesuatu, memasukkan perintah sesuatu, maka bisa diproses oleh sistem operasi, baik itu Windows maupun Linux ya, OS yang lain. Nah, di situ yang menjalankan adalah program shell-nya ya. Baik di OS Linux, Windows, nah itu adalah program shell-nya yang disebut dengan shell bus. Kalau di Linux ya. Kalau di Windows batch file ya. Pemrograman batch, mungkin kalian pernah mendengar itu pemrograman batch BATCH ya. BATCH. Nah, itu di Windows. Ya, itu sebenarnya pemrograman shell, tapi untuk OS Linux. Tapi kalau di OS Linux disebut dengan shell bus, ya, born in shell. Nah, untuk compilernya sendiri menggunakan GCC atau GNU-C compiler. Jadi kalau kalian punya OS Linux, membuat program C itu tidak perlu diinstal yang lain, tidak perlu diinstal yang lain seperti kalau di Windows harus install Visual Studio ya, itu tidak perlu kalau di Linux. Jadi cukup OS Linux, kamu buka konsolnya atau terminalnya, ngetik di situ programnya, kemudian dikompil langsung dengan perintah GCC, sudah dijalankan jalan. Tidak perlu ada tambahan tool yang lain atau software yang lain. Kalau seperti di Windows, kalau ingin belajar bahasa C harus install Visual Studio atau code gitu ya. Nah, itu yang selain Visual Studio yang praktis ya, kode blocks ya. Kode blocks. Nah, kode block itu sendiri awalnya di Linux ya. Tapi sekarang sudah bisa berjalan di Windows juga. Banyak sekali ya, yang awalnya jalan hanya di OS Linux, tapi sekarang sudah bisa dijalankan di Windows. Ya. Nah, jadi GCC ini memang software yang free gitu ya, dari GNU Project. Ya. Nah, ini cerita tentang OS Linux ya, dan di situ sudah bisa membuat database, grafis, dan lain-lain sebagaimana yang ada di Microsoft Office. Ya, ada Star Office, ada yang versi Corel untuk gambar objek animasi, ya, untuk membuat brosur-brosur. Nah, terus kemudian ada juga software MATLAB kalau di Windows ya. Nah, itu di Linux ada software semacam MATLAB yaitu Skylab. Jadi sudah sama dengan OS Windows yang sudah lebih dulu ada itu ya. Nah, di samping itu lisensinya juga free gitu ya, general public lisensi. Jadi memang source code dari Linux ini dikembangkan oleh semua orang gitu ya, semua orang. Jadi siapa yang bisa mengembangkan di situ, maka muncul versi yang baru gitu ya. Lisensinya publik, jadi siapapun boleh. Nah, untuk keunggulannya open source, multitasking ya sama ini dengan
Windows multi user dia untuk khususnya untuk jaringan ya. Nah, ada login user ya, ini sama juga dengan Windows hingga 240 klien ya. Kemudian library-nya juga bisa versi share ada ya. Nah, kemudian bagian OS Linux ini sama dengan di Windows, ada kernel, ada program sistem, program aplikasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu. Dan banyak lagi fitur-fitur yang di OS Linux keluaran terbaru gitu ya. Ubuntu saja sekarang sudah versi sekitar 15 ya. Kalau saya masih pakai yang versi 10 dulu, tapi install langsung dari CD installernya itu. Oke, bagian yang paling penting di kernel Linux itu ada manajemen memori dan manajemen proses itu ya. Nah, manajemen memori ini termasuk mengatur pemakaian memori itu ya. Jadi biasanya kalau kita install dengan CD installernya itu ya. Nah, itu kita harus benar-benar membagi mempartisi memori yang kita gunakan gitu ya. Termasuk kalau kalian pakai VirtualBox itu juga harus disediakan berapa giga ya yang harus disediakan untuk OS Linux. Atau karena kemarin ada yang saya kesulitan menggunakan VirtualBox ya, diinstal tetap saja bermasalah. Nah, kemarin saya sarankan menggunakan VMware ya, VMware Player itu ya, VMware Player Workstation. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membuat virtual OS ya. Bisa dipilih di situ. Ya Linux, Windows gitu ya. Kalau sudah diinstal, nanti bisa dipilih di situ menggunakan OS-nya apa. Kalau Linux ya dipilih Linux, kemudian dari Linux itu nanti kalian bisa milih apakah OS Linux Windows, Ubuntu, atau Debian, atau yang lain. Gitu ya. Ya, tergantung kebutuhan. Gitu ya. Itu bisa menggunakan VMware Workstation. Ya. Dan itu juga software-nya sangat kecil, tidak memberatkan, tidak membuat berat PC. Gitu ya. Kalau pakai VMware Workstation gitu ya. Nah, jadi banyak cara gitu ya. Kalau kemarin kan saya memberikan dua solusi. Yang pertama bisa install di PC-nya sehingga dual boot ya. Dual boot itu nanti kalian bisa milih mau jalan di Windows atau diinstal di PC, dan tidak akan hilang kalau itu ya. Jadi kita bisa bekerja di OS Linux atau di OS Windows, itu yang pertama. Tapi kalian harus punya file installernya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan VirtualBox. Jadi tetap OS-nya single OS yaitu Windows, tapi dengan menginstal software VirtualBox kalian bisa belajar menggunakan OS Linux atau OS yang lain. Ya. Nah, yang saya tanyakan hari ini, apakah kalian sudah menginstal VirtualBox-nya atau Linux-nya? Ya. Karena hari ini harus sudah praktikum. Sudah. Tidak ada masalah ya untuk VirtualBox atau OS Linux-nya. Nah, tapi kemarin sudah ada yang saya mengalami trouble ya. Mengalami trouble, kayaknya VirtualBox-nya sulit untuk dijalankan di PC-nya, sehingga saya beri alternatif yang ketiga, yaitu menggunakan VMware Workstation ya. Itu juga hampir sama dengan VirtualBox ya, tapi lebih kecil, lebih ringan gitu ya. Dan di situ bisa dipilih OS-nya Linux atau yang lain gitu ya. Nah, tujuannya supaya kalian mengikuti perkuliahan ini bisa lancar gitu ya, bisa jalan
bisa melakukan praktikum, bisa mengerjakan tugas proyek semester, gitu ya. Nah, tugas proyek semesternya ya seperti video yang kemarin, gitu ya, dari kakak kelasmu yang membuat aplikasi laundry itu ya. Nah, itu salah satu contoh tugas proyek, gitu ya. Contoh yang lain membuat game juga ada, ya. Jadi bisa dibuat untuk aplikasi apapun sesuai dengan kebutuhan. Makanya di sini saya minta ya ide dari masing-masing mahasiswa untuk membuat tugas proyek. Ya, judulnya apa? Dikoordinasikan dengan BC dan Komting ya. BC-nya Widat, kemudian kalau Datalvia, kalau Komtingnya Martina ya, Komtingnya ya. Nah, apakah sudah ada masukan judul tugas proyek? Dan ini individu ya, seperti yang saya putar videonya kemarin itu adalah satu mahasiswa yang membuat. Jadi tidak berkelompok karena pemrograman. Ya. Nah, silakan dikoordinasikan, ya, dikoordinir Komting dan PJ-nya, kemudian dicatat. Kalau sudah bisa dikirim ke saya melalui WA atau email. Oke ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, distribusi Linux atau jenis OS Linux itu pada saat membuat silabus mata kuliah ini, yang ada masih Red Hat, Debian, Slackware, SUSE, Mandrake, WinLinux, dan lain-lain. Yang terakhir Ubuntu. Ya. Dan Ubuntu-nya waktu itu masih ya terakhir tahun sekitar 2018-19 itu masih versi 15 yang tertinggi untuk Ubuntu, gitu ya. Nah, awalnya pakai Red Hat, terus pakai Debian, terus berikutnya pakai Ubuntu sampai sekarang. Ya. Tapi kalau kalian punya yang lain ya enggak apa-apa, yang penting Linux, gitu ya. Mungkin saya lupa ya, sebenarnya saya cek nanti ya. Ya nanti saya cek lagi lah. Ya nanti saya cek lagi. Kemarin yang saya download, oh yang ini, yang mikro ya, mikroprosesor. Ya mungkin lupa ya, belum saya download. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini jenis-jenis Linux pada saat itu ya. Dan sekarang berkembang sudah banyak sekali. Ubuntu pun versinya sudah sangat banyak ya, mulai dari ya kalau saya menggunakan mulai dari 10. Ubuntu 10, 15, sekarang mungkin sudah keluar lagi yang terbaru ya. Belum lagi Debian ya, dan lain-lain ya. Banyak sekali. Nah, kemudian kita masuk ke sel ya, ke program selnya, perintah sel. Jadi sel ini bisa disebut dengan bus command. Nah, ini bus command ini yang disebut dengan command line, gitu ya, baris perintah. Jadi kalau disebut dengan baris perintah, itu kalau kalian pernah membuka CMD di Windows, CMD gitu ya, from itu C.2, terus ada backslash atau garis miring ke kiri 2 kali. Nah, itu langsung diketik perintahnya. Itu yang disebut dengan perintah bus command line, gitu ya, atau baris perintah. Nah, perintah-perintah itu ya yang diketikkan melalui input keyboard, ya tentunya kalau kamu menggunakan komputer ngetiknya pakai keyboard. Nah, itu sebagai berarti inputnya, ya keyboard ya, memasukkan perintah dengan diketik. Nah, perintah-perintah itu akan dieksekusi oleh program shell ini. Ya. Kalau itu yang diketik perintah, contohnya kayak ls yang di bawah ini, ya, yang di bawah ini, ls, maka
diketahui itu perintah shell, hasilnya langsung keluar. Ya. Tapi kalau kalian hanya ngetik hello gitu saja, hello itu bukan perintah shell yang di OS Linux, ya, maka nanti akan muncul command not found. Perintah ini tidak dikenali, tidak ditemukan, karena itu bukan perintah shell dari OS-nya, baik di Windows maupun di Linux. Ya. Pasti muncul errornya sama. Ya, command not found, perintah tidak ditemukan. Gitu ya. Nah itu yang merespon apa yang diketik oleh user, ya, menggunakan komputer, itu yang merespon, yang mengeksekusi hasil, yaitu program shell-nya. Nah itu fungsi program shell di situ. Nah kemudian untuk OS Linux, ya, OS Linux itu prom yang dipakai ada dua, yaitu tanda dolar dan tanda pagar. Kalau tanda dolar itu ya user biasa, kalau tanda pagar super user. Nah ini biasanya bedanya terlihat ketika ada di jaringan itu ya, jaringan beberapa PC, ya, LAN misalkan di lab ada 30 PC. Nah salah satu PC itu biasanya sebagai admin. Admin ini dianggap sebagai super user, maka promnya nanti berbentuk pagar, ya, gambar pagar adalah prom super user, ya, biasanya untuk admin. Kalau user biasa tandanya dolar, ya. Nah ini juga tergantung pada saat install, waktu install dengan CD installernya, ya, dengan software installernya. Nah itu ada pertanyaan itu ya, apakah jadikan super user atau user biasa. Kalau super user root itu ya nanti promnya yaitu akan keluar tanda pagar. Ya. Nah itu bedanya itu ya. Nah beda yang lain adalah apa? Hak aksesnya. Super user lebih lengkap, ya, hak aksesnya karena dia dianggap sebagai admin. Jadi misalkan kalau di lab itu ada 30 komputer, ya, yang satu komputer untuk adminnya biasanya di dosennya atau asistennya, nah itu super user. Dia punya wewenang atau punya akses yang lebih dibanding yang user yang lain. Misalkan ada salah satu komputer dari mahasiswa, ya, yang di lab, yang dianggap user, itu membuka sesuatu atau situs yang tidak dibenarkan itu ya, misalkan situs porno atau game, karena pada saat itu kuliah itu ya. Nah ini user bisa memutus gitu ya, mengkill, ya, istilah perintahnya itu kill. Jadi akses ke situs itu langsung diputus, dibunuh gitu. Nah, sehingga user tidak bisa lagi mengakses situs itu. Itu contoh kewenangan atau akses dari super user. Ya. Nah itu fungsi dari shell yang ada di OS. Ya. Nah kemudian kita mulai karena nanti praktikumnya adalah menggunakan perintah shell. Ya. Nah perintah shell itu ada dua. Yang pertama internal shell, internal command, yaitu perintah yang sudah ada di OS Linux-nya. Ya contohnya ls di sini, ya, list, ls itu list. Itu adalah perintah internal. Nah, kalau kalian sudah buka virtual box-nya, sudah bekerja di konsol atau terminal Linux, sudah dibuka, silakan. Virtual box-nya nanti akan muncul prompt gambar apa, apakah pagar, apakah dolar, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Nanti pasti saya suruh share screen ya, supaya saya benar-benar tahu kalian itu sudah buka, sudah mengaktifkan Linux-nya atau belum. Silakan buka dulu, saya tunggu ya.
Sudah, nah kalau sudah muncul prompt, gambarnya apa? Dolar apa yang pagar? Gambar dolar ini apa gambar pagar? Ya, ada dua. Oke, kalau dolar itu sudah berarti bisa bekerja. Nah, sekarang untuk melihat internal command ya atau perintah internal shell, kamu ketik man gini saja, man itu manual ya, man kemudian enter, keluar. Apa yang muncul di situ? Setelah diketik man enter, apa yang keluar di situ? Ada yang mau share screen untuk menunjukkan hasilnya? Jadi man itu manual, itu termasuk salah satu perintah shell, internal command shell. Ya, Fatima ya, coba di share screen. Saya beri akses dulu. Oke, silakan Fatima share screen. Pertanyaannya seperti apa itu ya? Halo, Fatima Nurul Iza yang kemarin jadi MC waktu kuliah tamu Dr. Leo van Koppen ya. Kemarin MC-nya kalau nggak salah dari mahasiswa yaitu Fatima Nurul Iza. Silakan share screen. Bisa? Ya. Oke. Lagi proses. Yang pertama memang harus saya tuntun sedikit-sedikit supaya kalian nanti praktikum berikutnya bisa lancar. Nah, ya itu manual itu ya. What manual page do you want? Nah itu bisa diketikkan. Coba kamu ketikkan lagi. Man atau manual? Boleh ya diketik man atau manual. Nah ini berarti virtual box-nya sudah jalan ya. Di situ ada username-nya dengan nama Nurul gitu ya. Itu username-nya. Silakan diketik Nurul. Man atau manual boleh. Manual, coba manual. Kamu noton ya, man aja. Man atau hak juga bisa man. Terus ketik. Nah itu harusnya keluar ke yang lain ya. Kalau di OS yang diinstal itu langsung keluar manual itu perintah menampilkan semua perintah-perintah shell Linux ya. Nah ini perintah-perintahnya ya. Ini penjelasan ada deskripsinya. Jadi manual itu man yang atas ya name man ya. Jadi dia menampilkan ya preferensi manualnya. Ini ada optionnya ya. Optionnya itu ada min K kecil, min K besar, min F, min L, L kecil, min W. Nah, deskripsinya ini yang bawah. Nah, sekarang kamu keluar dari sini ya. Bisa keluarnya. Balik lagi ke prompt tadi, turun Ctrl Z atau tekan tombol key, white, tombol key ya. Nah, keluar kan ya. Stop. Itu stop, itu berarti sudah keluar. Nah, sekarang coba kamu ketik man ls. Man spasi ls. Spasi ls. Enter. Nah, ini adalah perintah internal shell. ls itu adalah singkatan dari list directory content. Artinya perintah ls ini digunakan untuk melihat isi directory. Daftar isi directory ya.
list directory content. Directory itu folder. Berarti ls ini digunakan untuk melihat daftar isi sebuah folder atau sebuah directory. Ya, nah optionnya bisa dilihat di situ, min A kecil, min A besar, ya, dan seterusnya. Itu adalah penjelasan perintah shell Linux. Yang lain sudah bisa lihat, lalu silakan chatting. Yang lain, ini share screen dari Nurul, ya. Ada yang ditanyakan, jadi itu adalah perintah shell Linux. Ya, melihatnya dengan perintah manual, man, kemudian diikuti dengan perintahnya. Sehingga kamu bisa melihat perintah itu digunakan untuk apa. Ya, di sini min ls, artinya perintah ls ini perintah yang digunakan untuk melihat daftar isi direktori. Ya, direktori itu sama dengan folder kalau di Windows. Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum stop share screen dari Nurul. Ya, silakan di stop screen dulu Nurul untuk saya melanjutkan teorinya. Baik ya. Nah, itu tadi perintah internal shell. Selain perintah internal itu disebut dengan perintah eksternal yang tidak ada di manual, ya. Contohnya apa? Ya file program. Misalkan file program itu kalau kalian membuat kondisional dengan if, ya, if, is, nah itu perintah program, itu bukan perintah internal shell. Itu dikategorikan sebagai external command atau perintah eksternal. Nah itu perbedaan internal shell dan eksternal, ya, perintah internal dan perintah eksternal, ya. Baik, saya lanjutkan. Selamat. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung chat ya. Ini saya harap semuanya sudah jalan Linux-nya, baik di VirtualBox maupun di yang lain. Nah, kemudian struktur dari perintah atau instruksi shell. Tadi ada tanda dolar, ini adalah prompt, ya, dolar atau pagar. Kemudian ada ikuti nama instruksi. Apa nama instruksinya tadi? ls. Ya. Tidak ada option, tidak ada pilihan, dan tidak ada argumen, karena tadi yang diketik ls saja. Ini ls. Berarti tidak ada pilihan atau optionnya, tidak ada argumen. Hanya perintah shell saja. Ya. Itu sudah bisa jalan. Nah, kemudian yang kedua, itu bisa instruksi diikuti dengan option. Ya, contohnya ini, ls, tadi ada optionnya min A kecil. Ya, masih ingat ya tadi di manual man ls, nah itu optionnya bahwa ada min A kecil. Itu adalah option atau pilihan. Artinya apa? ls ini digunakan untuk melihat isi folder atau isi direktori semuanya. Ya, all itu semua. Kalau A kecil. Ya. Tapi di dalam perintah ini tidak ada argumen. Tidak ada argumennya, hanya berisi instruksi name tadi dan option, yaitu min A. Jadi ada minus. Nah, kemudian bisa juga nama instruksi diikuti dengan argumen. Ini argumen. Ini perintahnya ls, instruksinya, argumennya adalah /bin, / miring ke kanan. Ya. Bin itu sebuah folder atau sebuah direktori. Ya. Tapi tidak ada optionnya. Jadi option itu cirinya di depannya ada minus, ada tanda minus. Ada tanda minus itu berarti menggunakan option, menggunakan pilihan. Ya. Tapi kalau tidak ada minus seperti ini berarti habis perintah langsung argumen. Argumennya adalah direktori atau folder dengan nama bin. Ya.
Nah, berarti perintah ini kalau dijabarkan, perintah ini maksudnya adalah perintah yang digunakan untuk melihat daftar isi direktori bin atau folder bin. Ya. Jadi yang ditampilkan adalah isi direktori bin. Jelas ya? Nah, kemudian argumen itu bisa lebih dari satu. Ini argumen pertama, bin, argumen kedua, argumen ketiga. Ya, contohnya kalau kamu di Linux, di Windows itu bisa melihat folder. Di dalam folder ada subfolder. Ketik lagi, klik lagi, dibuka lagi subfoldernya. Di dalam subfolder ada lagi subfolder lagi. Nah, seperti itu. Sampai 3 tingkat ya. Folder utama, di dalam folder utama ada lagi subfolder, di dalam subfolder ini ada lagi subfolder berikutnya. Nah, tidak ada option, argumennya lebih dari satu. Nah, kemudian perintah yang berikutnya ini adalah perintah shell Linux, optionnya, kemudian argumen. Nah, ini lengkap, instruksinya lengkap ya. Nama instruksi, diikuti option, diikuti argumen ya. Nah, kemudian optionnya juga bisa lebih dari satu. Ini min LA. Ya, min LA ini berarti option min L dan A yang dipakai. Ya, di mana L itu untuk menampilkan secara memanjang ke bawah, memanjang itu ke bawah. Ya, kalau tidak ada min L-nya itu ditampilkan ke kanan, mendatar. Ya, itu bedanya. Ya. Bedanya jika tidak ada min L dan ada min L, long list, ditampilkan ke bawah, panjang. Ya. Kalau nggak ada min L-nya ke kanan, hanya beda tampilan saja. Ya. Kalau all itu semua, termasuk izin aksesnya, itu juga ditampilkan. Termasuk file-file yang hidden file, ya, file yang tersembunyi. Ya. Jadi sebenarnya di OS Windows maupun Linux itu ada hidden file. Ya. Nah, ini format penulisan perintah shell di Linux, ya, shell Linux. Ya. Di shell Windows ya perintahnya beda, tapi formatnya juga sama. Ya. Nah, kemudian struktur prompt-nya tadi kalau share screen Nurul tadi ada Nurul, kemudian add namanya, terus baru $. Username. Jadi tadi Nurul itu username-nya. Ya. Kemudian add, terus apa tadi itu disebut dengan hostname-nya. Username, hostname, nah kemudian baru tanda $, itu adalah prompt. Ya, prompt-nya. Pasti ya, pasti kalau kalian mengikuti petunjuk waktu membuat OS Linux-nya, create OS Linux-nya, ya, pasti ditanyakan nama. Ya, silakan. Hostname bisa diubah. Ya, pada saat buka awal itu kan login itu menentukan nanti. Nah, kalau kamu setting awal, ya maka itu yang dipakai seterusnya. Ya. Jadi cukup sekali waktu pertama kali kamu mengaktifkan VirtualBox-nya atau pada saat install CD Linux-nya, ya, installer Linux-nya. Nah, di situ yang menentukan hostname-nya, kamu beri nama apa, ya username-nya. Jadi merubahnya pada saat awal. Tapi kalau sudah diinstal, ya maka permanen seterusnya seperti itu. Tapi bisa diganti, tapi gantinya ya sementara. Ya, nanti ketika di shutdown terus diaktifkan lagi ya balik ke awal, ya. Bisa. Nanti ada perintah untuk merubah itu. Tapi merubahnya ya pada saat kerja itu. Nanti setelah di shutdown balik lagi, ya. Nah, yang penting strukturnya kalian paham dulu. Kenapa tadi kok ada Nurul? Ya karena waktu itu dia menuliskan Nurul loginnya pada saat itu.
Mungkin pada saat install ada pertanyaan dan itu ditulis Nurul, ya keluarnya Nurul. Kalau pada saat itu ditulis student, ya keluarnya student. Ya. Begitu juga dengan hostname-nya. Ya. Nah kemudian setelah prompt pasti ada kursor kan ini, kedip-kedip itu ya, setelah tanda dolar. Nah itu disebut dengan print word directory. Ya, artinya kursor ini pada saat itu kalian bekerja pada direktori yang aktif pada saat itu, yaitu direktori user, ya. Bukan direktori bin atau yang lain, ya, direktori atau folder, secara otomatis. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kenapa tadi share screen Nurul itu ada nama Nurul, terus diikuti nama berikutnya, nah itu adalah username dan hostname-nya. Kemudian baru diikuti prompt-nya tanda dolar. Ya. Nah, kalau sudah keluar prompt, kamu bisa ngetik perintah-perintahnya. Coba ada lagi yang mau share screen selain Nurul? Mungkin yang cowok, Ade, iya Ade Kurnia, ya. Coba share screen. Apakah struktur prompt-nya itu juga seperti itu? Oke, silakan share screen. Ini basic-nya ya, supaya kalian nanti berikutnya bisa lancar ya, praktikum. Cuma langsung praktikum tapi nggak ngerti. Silakan Ade, share screen, seperti Nurul tadi ya. Ya kalau 2 option minusnya cukup 1. Kurang besar coba dibesarkan. Besarkan sedikit bisa enggak? Siapa Ade? Tuh kok di close. Ya wes kalau enggak bisa enggak apa-apa kecil tadi. Ya option itu minusnya cuma 1. Ya, min LA kayak tadi itu ya. Enggak perlu ada tanda slash, enggak perlu lah. Oke, itu kan LS ya. Coba kamu enter LS terus kamu enter. Nah ini berarti aktif di direktori aktif, direktori user otomatis. Nah itu kan horizontal ya. Sekarang kalau LS, kamu ketik lagi LS. Halo Adi, ketik LS space min A. Min A. A itu berarti semua, all. Minus A ya. Nah, enter. Nah, ini semua termasuk hidden file. Hidden file itu ditandai dengan tanda titik di sini. Titik bus underscore history ini adalah hidden file ya. Dot profile ya, dot bus ya. Ini hidden file warna putih ada titik depannya. Tapi kalau LS saja kan nggak muncul itu. Nah, makanya yang titik ini yang warna putih itu adalah hidden file ya. Dengan perintah option min A, ls dengan option min A ditampilkan yang hidden file itu. Sehingga user bisa mengetahui. Coba kalau ls optionnya min L. Lalu di optionnya min L. Nah, itu memanjang, long list ke bawah itu ya. Dan itu ada izin akses di RWX. Itu nanti di materi berikutnya akan saya jelaskan. Ya. Nah, dalam praktik nanti kamu screenshot ini. Screenshot ya. Perintah LS. Dan hasilnya ini saja yang di screenshot. Ya. Bisa screenshotnya. Nah, kalau di atas itu ada berkas, ini pakai virtual box ini ya.
atau cek di atasnya ini activity itu ya, terminal, itu nanti ada screenshot. Nah, itu tinggal dipilih nanti. Ya. Nah, sebenarnya background-nya ini bisa kamu ubah, tidak hitam ya. Background ini bisa diubah. Jadi background-nya putih, tulisannya yang hitam. Ya. Tapi kalau kalian tidak bisa settingnya, nggak usah. Yang penting perintah-perintahnya jalan, ya, dan kamu bisa mengambil datanya. Itu yang paling penting. Nanti sambil jalan, ya, untuk merubah-merubah tampilan itu bisa dicari pelan-pelan gitu ya. Nah, ini perbedaan perintah ls dengan option min a dan min l. Jelas ya? Nah, kalau optionnya dua, pertanyaannya fit, ya dicoba saja ls, coba ad ditulis ls option min la. Min la, nanti kelihatan bedanya itu ya. Nah, yang kamu analisa adalah hasilnya itu, perbedaannya apa. Dengan option yang berbeda, hasilnya seperti apa, itu yang dianalisa. Enter. Belum muncul. Nah, ini bedanya itu ya. Sekarang yang warna putih, yang di depannya ada dot, itu muncul. Karena ada option min a tadi. Ya, ada delay memang karena ya ini. Ya, virtual agak online ya memang seperti itu. Nah, itu pertanyaan Hafid ya. Jadi boleh menggunakan optionnya lebih dari satu, tapi minusnya satu saja. Minus LA, berarti optionnya ditampilkan memanjang, ditampilkan semua isi directory termasuk hidden file. Ya. Long list and all, berarti apa? Ditampilkan secara memanjang ke bawah, yang ditampilkan adalah seluruh isi folder atau isi directory, termasuk file-file yang hidden file. Jelas ya? Nah, baik. Cukup untuk AD, stop share screen-nya. Ya. Itu tadi sudah termasuk praktikum gitu ya. Nah, kemudian kalau kode segmen ini sudah menulis program gitu ya. Tulis program. Ini sudah program. Nah, itu adalah perintah mencetak. Ya, kalau di bahasa C kalian menggunakan printf, print gitu ya. Ini echo. Ada lagi yang mau share screen? Jadi perintah dasar selnya sebenarnya sudah saya jelaskan itu ya. Ada yang mau share screen untuk membuktikan bahwa echo itu perintah untuk menampilkan. Ade Nurul sudah, Ade sudah, coba Elsa. Halo, Elsa sudah siap? Ya, Hafid, lah. Hafid ya, Muhammad Nur Hafid. Sebentar, saya cari dulu. Ya, MU. Muhammad. Benar ya, Muhammad Nur Hafid ya ini ya. Oke, silakan. Silakan, Hafid, untuk share screen. Tidak apa-apa ya untuk pertemuan pertama ini agak lama teorinya ya karena supaya kalian bisa menggunakan versi OS Linux-nya itu, baik di virtual box-nya maupun di installer Linux-nya, sama hasilnya. Itu.
Ya, nah itu echo hello world ya. Echo itu perintah mencetak, ya, perintah mencetak. Jadi nanti kalau kamu buat program itu mencetaknya pakai perintah echo. Nah, menariknya program shell ini bisa diketik di prompt itu, tidak harus disimpan dalam sebuah file. Kalau kayak bahasa C ya dibuat dulu di editornya, kemudian disimpan .c kan gitu ya. Begitu juga shell. Kalau di dalam disimpan dalam sebuah file ya diketik programnya kemudian disimpan .sh, itu berarti program Linux. Nah, tetapi kelebihannya program Linux itu bisa ditulis di sini. Jadi kamu bisa melihat hasil program itu melalui ini diketik ya, programnya apa diketik di sini terus dijalankan jalan gitu ya. Contohnya echo. Jadi itu adalah perintah program untuk mencetak. Nah, tapi bisa dijalankan, dieksekusi di sini ya, termasuk if case. Nanti dalam praktikum berikutnya nanti saya suruh nyoba ngetik programnya di sini gitu ya. Nah, coba ikuti yang tadi slide yang berikutnya itu ya. Echo, kemudian tadi ada time, ada date, date itu adalah perintah shell untuk menampilkan data. Coba kamu ketik date, D-A-T-E, enter. Afid. Ya, enter. Nah, itu tanggal, dicek harinya, hari apa. Nah, ini berarti waktu misalnya tadi, pakai bahasa Indonesia itu ya, keluarnya Rabu 1 September 2021 jam sekarang TB. Ini waktu installnya pakai dipilih language-nya Indonesia. Kalau language-nya English ya nanti keluarnya bahasa Inggris. Itu ya. Nah, date itu adalah perintah dasar shell. Time juga gitu ya. Kalau time menampilkan waktu. Nah, sekarang kamu masukkan di slide-nya tadi ada echo ya, terus date tadi di slide yang saya tunjukkan. Echo the time is, nah itu kamu ketik echo the time is, ada kan ya, kan filenya sudah saya berikan semua. Ya, kamu ketik seperti yang saya chat. Ingat tanda petiknya itu tanda petik ke kiri ya. Tanda petik ke kiri itu kalau di keyboard sebelum angka 1. Itu setelah Eko tidak ada titik. Setelah Eko tidak ada titik. Salah nanti. Eko spasi time. Eko spasi tanda petik 2. Double quote ya. Nah, itu tanda petik 2 dulu. Terus ekonya spasi terus tanda petik. Ya, the time is terus tanda kurung siku, tanda petik ke kiri, sebelahnya angka 1 ya, tombolnya ada di sebelah angka 1. Backward namanya itu. Di keyboard itu tombol angka 1 sebelah kirinya. Sudah ketemu?
Nah, terus itu format penulisan jamnya, jam, menit, detik, gitu ya. Nah, itu nanti kamu ketik lengkap hasilnya seperti apa. Itu sudah saya cek gitu ya, tinggal ditulis saja. Date plus ya, persen H, persen M, besar ya hurufnya, persen S, persen P, terus tanda petik 1, backward. Ya, itu. Ya, oke. Di chatting sudah ada itu ya. Terus plus persen ya, bukan plus S, persen P. P itu untuk PM-nya. Terus tanda petik backward lagi, tanda kurung siku tutup, ya spasi, by my clock, tanda petik ganda, back double quote namanya. Di enter. Nah, itu jamnya ya, dalam kurung siku. Jadi kalau perintahnya benar, tidak ada muncul pesan error di situ, ya. Tapi kalau salah pasti muncul pesannya dan menunjukkan yang salah apa itu ya. Misalkan tanda petik satunya itu kamu tanda petik biasa, bukan yang tombol sebelah kiri angka 1 bukan, tapi tanda petik yang satu tombol dengan tanda petik ganda, itu nanti akan muncul pesan kalau salah itu ya. Nah, itu date, jadi M, AMS, ya, jam, menit, detik, sesuai dengan yang ada di komputermu, jam berapa pada saat itu. Baik, itu silakan di stop share screen-nya, Hafid. Iya. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ini sudah masuk ke program, pemrograman. Nah, sementara praktikumnya baru perintah sel. Ya, silakan. Ya, berpengaruh. Ya, berpengaruh dalam penulisan program, pasti sangat berpengaruh. Ya. Tanda petik juga sangat berpengaruh. Ya. Nah, saya lanjutkan ke command line ya, terakhir ya. Ini command line ya, baris perintah. Jadi dari tanda dolar, setelah tanda dolar ini prompt ya, itu kamu bisa ketik ini perintah cat bintang titik log, terus tanda vertikal atau pipeline ya, terus short menu, atau coba kamu ketik cat gitu aja, itu adalah baris perintah itu. Nah, baik, itu teori pengantarnya ya, langsung ke modul praktikumnya. Ya, spasi tanda petik itu berpengaruh. Nanti kamu coba lah, tanda petiknya saya ganti tanda petik biasa, kira-kira hasilnya bagaimana ya. Nah, ini praktikum yang harus kamu kerjakan ya. Jadi teorinya tadi sudah, pipeline itu garis vertikal bar tadi, garis vertikal tadi ya. Garis vertikal itu kalau di laptop ya, tombolnya tombol yang satu tombol dengan tanda garis miring ke kiri atau backslash. Di atasnya itu ada garis vertikal, itu disebut dengan pipeline ya. Nah, ini dasar teorinya ya. Tadi perintah ls sudah tahu hasilnya apa, adalah perintah selinux, termasuk internal command-nya ya. Lama.
Nah, hello, kalau kamu ketik hello, karena hello itu bukan perintah shell, ya, maka akan muncul pesan errornya itu ya, command not found. Perintah ini tidak ditemukan, ya karena memang dia bukan perintah shell. Ya. Contoh itu ya, kalau ketiknya ngawur, ya akan diberikan pesan bahwa itu bukan perintah. Nah, pipeline itu yang garis vertikal ini. Ini pipeline, ya. Pipeline itu tombolnya satu tombol dengan garis miring ke kiri atau disebut dengan backslash, ya. Kalau tanda petik satu yang ke kiri itu disebut dengan backquote, ya. Tapi kalau tanda petik satu biasa disebut dengan single quote, ya. Nah, ini termasuk find, itu adalah perintah dasar shell. Ya, find itu mencari. Mencari, bintang itu simbol semua, ya, semua file yang ada. Kemudian grab. Nah, nanti kamu kalau bingung bisa dilihat di manual tadi. Find itu perintah untuk apa? Nanti ada penjelasannya. Ya, begitu juga dengan grab. Ya. Kamu ketik grab, enter, nanti akan muncul grab itu perintah digunakan untuk apa, terus optionnya apa saja, ya. Sehingga kamu bisa mengetahui bahwa kalau dengan perintah ini hasilnya nanti akan seperti ini. Itu cara belajarnya ya untuk shell Linux maupun Windows. Regular ekspresi itu sebuah simbol ya atau tanda ekspresi. Nah ini titik, bintang berarti sembarang, berarti semua. Kalau tadi ada cap, bintang, titik, ekstensinya dot misalkan. Nah, tapi harus ada file ekstensi dotnya ya. Maka dengan simbol bintang ini akan ditampilkan semua ya. Bintang itu artinya sembarang atau semua file ya. Kalau tadi kamu ls ya, bintang, maka semua file akan ditampilkan ls bintang titik ekstensinya apa. Ya, kalau kamu pernah membuat file shell ya berarti bintang titik sh, maka file yang titik sh semuanya akan keluar. Ya, kalau tanda pangkat hanya di awal baris, tanda dolar di akhir baris dan seterusnya. Nah, kalau di dalam kurung siku ini bisa diisi 1 sampai 3. Ya, berpengaruh spasi ya. Tadi sudah ditanyakan juga. Spasi, tanda petik, ya itu sangat berpengaruh nanti. Terutama pada saat ekspresi matematik, spasi sangat menentukan. Nah, ini kemudian ada pesan error itu ya. Selanjutnya ada redirection. Nah, redirection itu pembelokan, dibelokkan. Ya. Direction, arah, diarahkan gitu ya. Nah, ini simbolnya panah lebih besar ini dianggap panah keluar. Ya, berarti diarahkan keluar. Keluar kemana itu pertanyaannya ya. Standar output ya. Keluar ke file ya. Kalau tanda lebih kecil ini menunjukkan dianggap sebagai panah masuk standar input ya, masuk ke sebuah file. Ya. Nah, kemudian ada tanda lebih kecil 2 kali, ada tanda lebih besar 2 kali. Ya, tadi di slide-nya juga ada. Nah, ini 2 kali. 2 kali itu berarti menambahkan, appendix, ya, menambahkan. Jadi kalau misalkan kamu membuat file isinya surat gitu ya, halo apa kabar, baris pertama. Nah, terus kepingin menambahkan baris kedua, tapi tidak perlu membuka file surat itu. Cukup dengan ditulis di prompt-nya tadi sebagai command line atau baris perintah, ya. Misalkan baris pertama tadi halo apa kabar, kemudian baris keduanya mau ditulis bagaimana keadaanmu itu misalkan gitu ya. Nah, itu bisa ditulis tanpa membuka filenya ya. Otomatis nanti masuk ke dalam file itu. Nah, itu menambahkan, bisa menggunakan tanda lebih besar 2 kali. Nanti di praktikumnya ada. Standar input
standar output, standar error itu 0. Nah, ini ya, standar input 0 dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang Anda melakukan praktikum ini. Ya, tadi prosedurnya sudah masuk login ke OS Linux ya dengan nama tadi, kalau Nurul ya Nurul, kalau Ade ya Ade dan lain-lain itu ya. Nah, kemudian baru mencoba. Oh, sudah membuat file ya, tidak apa-apa. Nah, isinya apa loh? Kalau isinya bukan program perintah shell ya tidak bisa ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan izin akses HPAD ya. Kamu belum memiliki izin akses untuk menjalankan file. Nanti saja ya, membuat file program bebasnya nanti. Belum sampai di situ, sabar dulu ya. Itu ada lagi tahapannya. Nanti ada tahapannya, saya jelaskan. Sekarang fokus dulu ke praktikum yang pertama ini, ya, perintah shell. Ini kamu ikuti ls min l ya, ini ya, min l kecil, bukan min 1. Ini option dari perintah ls. ls spasi min l, l-nya l kecil, bukan l besar, bukan angka 1. Terus basis /etc vertical bar more, nanti hasilnya seperti apa. Itu yang dianalisa dalam laporan resminya ya. Terus perintah kedua ditambah perintah short. Kalau kamu bingung perintah short itu untuk apa, lihat di manualnya. Short nanti akan muncul. Short itu perintah untuk apa, optionnya apa saja, ya, nanti bisa dilihat di manualnya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo, Akbar, Farel, atau yang lain silakan. Belum ya? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka selanjutnya yang di ini silakan dikerjakan ya, seperti tadi yang share screen ls tadi contohnya ya. Kemudian kamu screenshot ya, setiap percobaan ini kan percobaan 1 ada 2 perintah, percobaan 2. Nah, ini di screenshot nanti dimasukkan di laporan resmi. Jelas ya, sebagai data hasil praktikumnya. Ya. Nah, kemudian di akhir session, nanti sebelum kuliah berakhir, ya, setengah jam sebelumnya atau apa, ada yang share screen dari hasil-hasil percobaan ini. Mungkin ada yang share screen percobaan 1, ada yang share screen percobaan 3, dan seterusnya percobaan yang lain. Gitu ya. Ada banyak, 1, 2, 3, 4, ya. Ini percobaan 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, percobaan 4 ada 6, terus percobaan 5. Nah, ini nanti silakan ya, yang sudah selesai di percobaan berapapun bisa di share screen sebagai demo kalau kalian sudah mengerjakan. Syukur-syukur kalau di jam praktikum ini kalian juga sudah bisa mengerjakan latihan ya. Sudah bisa mengerjakan latihannya, nanti kalau ada yang selesai, misalkan latihan 1 bisa share screen atau bisa ditunjukkan jawaban dari latihan 1 ini seperti apa. Gitu ya. Jelas ya? Jelas? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang saya ingin lihat, ini ya, biar Ade tidak penasaran, silakan share screen Ade, ya, file.txt yang kamu buat. Ade, mana Ade? Ade Kurnianta. Ya, silakan share screen. Supaya yang lain juga tahu kenapa sih kok nggak bisa dijalankan, sudah dibuat file programnya. Silakan Ade. Ya, nah ini kan loginnya ya, username-nya nanti yang tercatat di sini.
D. Kurnianta. Jadi kalau buat laporan resmi nanti pasti tahu ya, oh ini buat sendiri karena username-nya jelas. Kalau AD ya pasti AD gitu ya. Ini pakai root ya. Nah ini simbol apa namanya, promnya adalah pagar itu karena root super user ini. Nah coba dilihat dulu dengan perintah, jangan dijalankan, nggak bisa, percuma kamu jalankan. Kamu hapus, kamu ketik dulu ls, ya permission denied, belum ada izin kamu, tidak diizinkan. Coba kamu ketik ls spasi min l, optionnya min l, spasi min l ya. Nah, spasi, space, data.sh, filenya data.sh. Enter. Nah, saya jelaskan itu ada min, rw, min, r, min. Nah, kenapa file data.sh itu nggak bisa dijalankan itu ya programnya? Ya. Karena apa? Kamu belum memiliki izin akses dengan kode X. Coba yang paling kiri itu kan tidak ada kode X, semuanya R, W, dan R. R itu read, hanya membaca. W itu write. Write itu menulis. Tapi belum bisa mengeksekusi karena belum ada tanda X. Ya. Terus selalu bagaimana caranya? Kamu ketik AD, CH, mode, CH, mode tanpa spasi, CH, mode, cmode. CH-nya jangan dihapus, CH dulu tetap. Kebalik. CH, nah itu cmode. Terus spasi, ketik 751 atau 77 semua juga boleh ya. Oke. Spasi data.sh. Data.sh filenya. Enter. Chmod itu yang bawahnya ya. MOD. Coba kamu tekan tombol panah ke atas. Ya, data.sh, enter. E-nya jangan enggak pakai E, coba. Nah, coba. Kok aneh ya mestinya? Ya, coba enter. Nah, sekarang kamu tekan tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas ditekan sekali. Keluarnya apa? Terus tanda panah lagi ke atas. Sampai muncul ls-min-l data.sh. Kalau enggak bisa ya ke bawah gitu ya. Itu untuk melihat perintah yang sudah pernah kamu ketik lah ini. Enter. Sama ya delay-nya ya. Nah, coba sekarang perhatikan ls min l data.sh yang sebelumnya. Kodenya kan min rwx itu ya. Min rw min ya. Min rw min. Terus file data.sh kan putih. Sekarang jadi hijau. Yang lain sudah tahu ya. Coba kode min rw min r min sekarang berubah menjadi rwx r min x ya.
terus min X. Nah, X itu adalah kode untuk eksekusi. Ya. Nah, sekarang jalankan perintah program data.sh. Ya, berarti sudah diberi izin untuk eksekusi program. Ini sebenarnya materi sebelum nanti ya, tapi tidak apa-apa lah karena ada yang sudah terlanjur buat program. Ya. ./data.sh. Jalankan // seperti di atas itu. Atau kalau sudah pernah ngetik, bisa dicari dengan tanda panah ke atas atau ke bawah. Nah, itu masih salah itu ya. Di baris 43 programmu masih salah. Jadi kalau error itu muncul seperti ini, line 43. Jadi dalam file data.sh, baris ke-43 itu masih salah. Ya. Unexpected EOF while loop. Nah, jadi ada yang tidak match, yaitu tanda petiknya. Tanda petik 2 ini tidak match, salah penulisannya. Ini mungkin copy paste. Ya. Kamu ganti, kamu ketik ulang. Karena ini paling kamu copy paste awalnya. Ya. Oh, ngetiknya di nano. Editornya pakai nano. Nanti ada editor sendiri ya. Pakai nano lama nanti. Baik, itu ya. Sementara itu dulu karena praktikumnya nanti tidak di situ. Nanti kasihan yang lain. Ya. Nanti soal betulkan itu editornya nanti di praktikum berikutnya. Tidak pakai nano, tidak pakai V, ya, tapi menggunakan editor seperti Word, ya, sehingga kamu ganti lebih mudah. Ya. Tapi paling tidak kamu sudah tahu bagaimana cara membuat program dan menjalankan program. Nah, baik kalau di materi praktikum 1 ini tidak ada yang ditanyakan, maka sekarang kalian waktunya melakukan praktikum mandiri. Jelas ya? Kemudian nanti kira-kira kurang setengah jam atau 1 jam, kalau ada yang mau share screen, kalian bisa chatting di situ. Pak, saya mau share screen percobaan kelima nomor sekian. Kan tadi percobaan 4 ada 6, percobaan 5 ada. Nah, misalkan itu. Ada yang ingin share screen latihan, chatting di situ. Pak, saya ingin share screen atau demo latihan nomor 2. Silakan itu ya. Latihan nomor 2. Oke. Ada yang ditanyakan? Siap untuk praktikum? Adit? Wah, Adit ini baru muncul ya, atau sudah tadi ya, saya yang nggak tahu Adit. Ada Adit Marik. Ya. Baik, kalau gitu silakan Anda coba dari percobaan 1 tadi, yang poin D ya, 1 sampai 5. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan chat di sini ya. Siap? Nah, kalau sudah siap, audio di laptop saya matikan ya, supaya kalian bisa fokus atau konsentrasi di praktikumnya. Silakan.